Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bina Ramadan, pemudi solihah berakhlakul karimah. Sahabatku sekalian, ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah balik dan mampu. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa seseorang dikatakan balik ketika telah memenuhi 3 tanda berikut. Yang pertama adalah ketika perempuan atau laki-laki telah berusia 9 tahun kemudian mengalami mimpi basah atau telah mengeluarkan mani. Yang kedua, ketika seorang perempuan telah berusia 9 tahun dan dia telah mengalami menstruasi atau haid. Yang ketiga adalah ketika laki-laki maupun perempuan belum mengalami keduanya akan tetapi usianya telah genap 15 tahun. Maka yang demikian mereka masuk dalam kategori telah balik. Ketika anak-anak belum balik, maka dia tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi kita sebagai orang tua maka harus mengajarkan atau membiasakan supaya anak-anak ini terbiasa menjalankan ibadah puasa, sehingga nantinya ketika sudah jatuh wajib kepada mereka, mereka sudah siap dan sudah mampu menjalani ibadah puasa. Bagaimana cara mengajarkan atau membiasakan anak-anak ini untuk beribadah puasa sejak dini? Yang pertama adalah mengenalkan. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dengan anak-anak dan ibadah puasa. Ketika anak-anak ini tidak paham kenapa mereka harus bersusah payah menahan haus, menahan lapar seharian, kemudian apa yang nanti akan mereka dapatkan, nah itu mereka tidak akan mengerti dan tidak akan bersemangat. Maka kita sebagai orang tua harus mengenalkan kepada mereka apa itu hikmah dari menjalankan ibadah puasa, bagaimana kewajiban dari ibadah puasa itu sendiri. Jangan lupa gunakan bahasa yang mudah dimengerti anak-anak ya sahabat. Yang kedua adalah menyesuaikan dengan kemampuan anak. Antara anak yang satu dengan anak yang lain mengenai diajarkan berpuasa itu akan berbeda kemampuannya. Kapan dia bisa mulai belajar, kemudian seberapa tahapan atau seberapa tahan dia bisa menahan puasa selama seharian itu akan berbeda. Ketika seorang anak berusia 5 atau 6 tahun karena melihat saudaranya, lingkungannya telah menjalankan ibadah puasa, maka biasanya dia akan meminta. Nah, momen inilah yang perlu digunakan sebaik mungkin agar kita mengajarkan atau mengajak mereka untuk mencoba dan membiasakan berpuasa. Ajak dari mulai makan sahur, kemudian ajak berbuka puasa bersama. Akan tetapi yang namanya masih belajar kan tidak mungkin kalau langsung full. Jadi ketika di tengah-tengah mereka meminta untuk berbuka, maka dipersilahkan. Jangan sampai ibu-ibu lupa. Kadang karena menghadiri buka puasa bersama dengan ibu-ibu yang lain, dengan anak-anak yang lain, kemudian melihat anak-anak yang lain kuat menahan atau menjalankan puasa sampai full, kemudian lupa bahwa mereka sedang belajar, maka ibu-ibu ini biasanya jadi memaksa. Allah saja tidak pernah membebani hambanya melebihi dengan kemampuan dari mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi para ibu ini kadang lupa memaksakan anak, kehendaknya kepada anak melebihi dari kemampuan dari si anak. Di Indonesia sendiri, pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kemampuan dan usianya. Maka jangan pernah memaksakan apapun kepada anak-anak ya sahabat. Selanjutnya yang ketiga adalah terus memberikan apresiasi dan memotivasi. Mengapresiasi ini maksudnya ketika anak-anak ini mampu, misal hari ini mampu puasa atau menahan tidak makan dan minum sampai jam 11, maka
tetap disemangati. Alhamdulillah adik sudah bisa kuat sampai jam 11. Mudah-mudahan besok bisa sampai duhur ya, atau besoknya lagi bisa sampai jam 1 ya, dan seterusnya. Jadi tetap kita harus menyemangati dan mengapresiasi supaya si anak ini senang. Tapi jangan sampai kita menjanjikan sesuatu di awal. Contohnya, kalau adik kuat puasa sampai duhur nanti dikasih uang 10.000, atau kalau adik kuat puasa sampai maghrib nanti dikasih uang 50.000. Itu nggak boleh, karena kalau anak-anak itu dibiasakan diberi imbalan atau dijanjikan imbalan seperti itu, maka mereka tidak akan memahami kewajiban mereka dan hanya menjalankan ibadah puasa berdasarkan iming-iming tersebut. Kalau mau mengapresiasi, cukup diberikan setelah 1 bulan dievaluasi. Ternyata makin hari ibadah puasanya atau belajar puasanya semakin baik, maka boleh diberikan hadiah sebagai reward. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.